Dan mari sama-sama kita mulai pengajian kita di subuh kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah seusai kajian akan dibuka sesi tanya jawab kepada Ustaduna Ustadz Ardiansah Asri Husain LCMA. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada pagi ini kalau pada biasanya kita menjelaskan tentang fikih ibadah, namun insyaallah pada pagi ini kita akan selingi ya dengan membicarakan fikih muamalah, di antara fikih yang sangat urgen diilmui dan diketahui oleh setiap muslim, karena dari segi ruang lingkupnya lebih luas Bapak Ibu sekalian. Kalau ibadah itu ruang lingkupnya terbatas ya, hanya pada bersuci, toharoh, salat, puasa, zakat ya, dan ibadah haji. Adapun muamalah maka dia mencakup 80% kegiatan kita sehari-hari ya. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui apa saja pedoman dan ketentuan dalam agama terkait dengan muamalah. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat ya, peta fikih Islam itu dalam Islam terbagi dua. Ya, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah ya. Kalau fikih ibadah itu membicarakan ibadah mahzah, ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Yang kedua ada aspek fikih muamalah ya, ini hablum minan nas, membicarakan ibadah-ibadah yang ghair mahzah, ibadah juga tapi tidak berbentuk ritual. Jadi kalau sholat itu ibadah ritual, jual beli itu ibadah non ritual. Dia ibadah juga, karena kita bisa mendapat pahala dari berjual beli. Jual beli yang seperti apa yang bernilai pahala? Jual beli yang patuh pada ketentuan syariah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, penting kita mengilmui tentang fikih muamalah. Di antara dalil bahwa agama Islam itu mencakup dua aspek ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ini menurut pandangan mayoritas para ulama adalah ayat yang terakhir turun. Allah berfirman, al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa Islam itu sudah jami' mani' yashmal jami'an nawahi. Dia sudah mencakup semua aspek kehidupan manusia. Jadi jangan sampai ada muslim yang berpandangan Islam tidak lengkap ya, Islam tidak sempurna, padahal Allah mengatakan bahwa Islam telah disempurnakan ya untuk kaum muslimin. Yang kedua, dalilnya Quran surah An-Nahl ayat 89 ya. Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan Muhammad kami turunkan kepada engkau al-kitab, yaitu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in, sudah menjelaskan semuanya. Jadi tidak ada yang tidak dijelaskan dalam Islam ya, semua perkara Bapak Ibu yang diperlukan oleh kaum muslimin, bahkan umat manusia, telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, tinggal
tugas para ulama, tugas para ilmuwan meneliti, mengkajinya. Dan telah terbukti selama 14 abad lebih Bapak Ibu sekalian, Quran memberikan solusi terhadap kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga dalilnya Al-An'am ayat 38. Nah ini Bapak Ibu bahkan Allah menggunakan diksi yang lebih tegas. Ya. Allah nyatakan ma farratna fil kitabi min syai'in. Tak ada satu perkara pun yang kami lalaikan, yang tidak kami jelaskan dalam Al-Quran. Itu lebih tegas Bapak Ibu. Jadi kalau ayat pertama, ayat kedua itu kalimatnya lebih kalimat-kalimat berita atau khabar, maka pada ayat yang ketiga ini penegasan Bapak Ibu. Ya, kata Allah, tak satu perkara pun yang kami abaikan, kami tinggalkan, yang kami lalaikan, melainkan semuanya telah termaktub dalam Al-Quran. Subhanallah. Maka harus yakin Bapak Ibu sekalian, ya, jika pada hari ini ada orang berpandangan Quran sudah klasik, ya, sudah tertinggal, ya, jadi jangan sampai umat Islam itu terbelakang katanya karena masih menggunakan Quran yang klasik. Kita perlu bertanya, mundur ke belakang ke mana? Mundur ke 300 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Justru di masa Islam 300-400 tahun yang lalu ada di puncak kejayaan Bapak Ibu dalam semua aspek, ya, baik itu aspek ilmu, aspek budaya, politik maupun ekonomi. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam bakal mundur, mundur kemana? Mundur ke 100 tahun, 200 tahun, atau 300 tahun. Padahal masa-masa itu masa-masa kejayaan. Ya, kalau kita mundur hari ini iya, ya. Tapi kalau dikatakan jangan sampai Islam mundur ke belakang, justru salah Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, mengapa Islam itu mundur pada hari ini? Nabi sudah membicarakannya. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Allah mengangkat derajat suatu bangsa, suatu umat dengan Al-Quran dan menjatuhkan mereka juga dengan Al-Quran. Maka ulama menjelaskan Bapak Ibu sekalian, parameternya adalah bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Kalau kita masih mengabaikan, meninggalkan, ragu terhadap Al-Quran, maka begitulah kehidupan kita akan semakin merosot dan semakin jatuh ke titik yang paling terendah, ya. Tapi ketika kita menjadikan Quran itu sebagai sebagai teladan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka Allah menjanjikan itu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Bapak Ibu lihat negara-negara, ya, yang memuliakan ahli Quran, yang memuliakan Quran, Allah muliakan mereka, ya. Makanya ketika kita ingin bangkit kembali menjadi bangsa mulia, ya, menjadi umat yang mulia, maka harus dimulai Bapak Ibu terhadap sikap dan perlakuan kita terhadap Al-Quran, ya, dimulai dari keluarga, ya, mulai dari tetangga, masyarakat kita, bagaimana kita berupaya hidup bersama dengan Al-Quran. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara muamalah, maka ulama menyebutkan setidaknya muamalah itu mencakup 5 aspek. Kan kita sering mendengar kata muamalah, cuma kadang-kala tidak paham apa itu muamalah. Nah, ulama Bapak Ibu, Syekh Ibnu Abidin ini mengatakan memahami muamalah dari 5 perkara, kata beliau. Yang pertama berkaitan muawadhah maliyah. Jadi apa saja yang berkaitan dengan transaksi komersil itu muamalah. Mau jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, ya, transaksi komersil, maka itu masuk kategori muamalah, ya. Yang kedua munakahat. Nah, ini berkaitan dengan pernikahan. Jadi apa saja yang berkaitan dengan pernikahan itu ranahnya muamalah. Dari mulai pernikahan, ya, wali nikah, saksi nikah, mahar, ya, sampai nanti misalnya walimah, ya, nanti ada ketentuan kalau terjadi perkara
talak, khulu dan lain sebagainya. Ini masuk dalam ruang lingkup muamalah. Yang ketiga, muhasanat. Nah, ini hukum acara Bapak Ibu. Ya, nanti berkaitan dengan pengadilan, ya, kemudian sengketa. Nah, ini masuk dalam bab muamalah. Kemudian yang keempat, amanat dan ariyah. Nah, ini transaksi non komersil. Nah, kita bertransaksi pinjam meminjam dengan tetangga, gitu ya, atau berhutang yang tidak ada tidak ada iwatnya, ya, itu masuk kategori muamalah. Kemudian yang berkaitan dengan warisan, itu juga bab muamalah. Nah, ini memahami muamalah pada 5 aspek. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Profesor Syekh Hussein Sahata, ini salah seorang ulama terkemuka dunia. Beliau menekuni fikih muamalah. Ya, beliau mengatakan bahwa segala aspek kehidupan manusia yang tidak ada di ranah ibadah mahzoh atau ibadah ritual, dia masuk kategori muamalah. Maka tadi Bapak Ibu sekalian, 80% kegiatan kita itu muamalah. Hanya 20% kegiatan kita ibadah, gitu, ya. Nah, karena banyaknya aktivitas kita di aspek muamalah, maka kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian apa saja ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah. Ya, inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika awal menjabat sebagai khalifah. Dalam hadis Tirmidzi, ya, beliau Bapak Ibu dikatakan keliling pasar Madinah. Seraya berkata, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Tidak boleh jualan di pasar Madinah, tidak boleh berbelanja di pasar Madinah melainkan yang sudah paham ilmunya. Subhanallah. Jadi menjual nggak boleh, membeli nggak boleh kalau belum belajar ilmu muamalah. Hari ini anak kecil aja belanja gitu, ya, padahal mereka belum kita ajarkan bagaimana etika berjual beli, gitu. Penting Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi perhatian kita terhadap muamalah, ya, juga sama seperti mana perhatian kita terhadap ibadah. Nah, di dalam muamalah Bapak Ibu sekalian, prinsip-prinsipnya itu berbeda dengan prinsip beribadah, ya. Mengapa? Karena memang ibadah ini hubungan kita dengan Allah, maka ketentuannya umumnya secara terperinci telah dijelaskan Bapak Ibu. Contoh dalam bab toharoh, dalam bab bersuci itu dijelaskan betul apa saja yang wajib kita bersihkan ketika akan sholat, dari mulai tubuh kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita, gitu. Apa saja perkara yang membatalkan, ya. Kemudian apa saja syarat sah sholat, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, perkara yang membatalkan, perkara yang memakruhkan. Umumnya dalam ibadah dijelaskan terperinci Bapak Ibu. Berbeda dalam muamalah. Jual beli misalnya, dalam Islam tidak diatur ketentuan yang spesifik, ya. Artinya yang dijelaskan itu hanya prinsip-prinsip umum saja. Misalnya dalam jual beli harus ridho meridhoi. Bagaimana skema bayarnya silakan. Mau bayar tunai, mau bayar dengan cara cicilan, silakan. Tidak diatur secara terperinci. Jadi yang diatur itu hanya pedoman-pedoman umum saja, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah karena dia terperinci, maka ruang-ruang ijtihad itu sempit. Karena sudah dijelaskan, dan tidak boleh Bapak Ibu sekalian ada ijtihad pada nas-nas yang telah jelas. Jadi ulama punya kaidah yang mereka sepakati, la ijtihada fi mauridin nas. Tidak boleh ada ijtihad pada nas-nas yang telah jelas. Gitu. Makanya dalam ibadah udah nggak boleh kreatif Bapak Ibu sekalian. Kita terima apa adanya. Nah, contoh misalnya tentang ini sebentar lagi mau kurban misalnya, ya. Apa saja hewan yang boleh dikurbankan? Ada pandangan, boleh nggak Ustaz kita kurban dengan ayam misalnya gitu. Kita kurban dengan kuda gitu misalnya. Ada pandangan itu Bapak Ibu sekalian, maka kita katakan karena kurban itu masuk area ibadah, ya,
maka ketentuannya pun sudah dinyatakan dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Allah katakan yang boleh menjadi ternak atau hewan kurban itu adalah min bahimatil an'am. Imam An-Nawawi mengatakan ulama sepakat yang namanya an'am itu ada 3 kriteria. Pertama, unta dan yang sejenis dengannya. Mau yang punuk 1, punuk 2, yang tidak pakai punuk silakan. Namanya unta. Ya, mau unta di Arab, mau unta di kebun binatang, dia unta. Gitu, ya. Yang kedua, sapi dan yang sejenis dengannya. Silakan. Mau sapi, mau lembu, mau kerbau, mau kebo, ada macam-macam namanya gitu, ya. Yang ketiga, kambing dan yang sejenis dengannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kata ulama tidak boleh ada ijtihad ketika nasnya telah jelas. Maka tidak boleh kita berpikiran, oh kalau gitu dulu mungkin unta, kambing atau sapi, sekarang mungkin boleh kuda, boleh ayam, boleh ikan lele gitu nanti misalnya gitu. Nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Nasnya sudah jelas, gitu. Ya, nasnya sudah jelas gitu. Nah, berbeda dengan muamalah. Muamalah itu nasnya ada, tapi tidak terperinci, sehingga ruang ijtihadnya luas, Bapak Ibu. Dalam ibadah saja kadangkala ulama berbeda pendapat, apalagi dalam muamalah. Gitu. Maka kita dalam muamalah itu tidak bisa hitam putih, Bapak Ibu. Dia sangat situasional, sangat kondisional. Gitu, ya. Nanti kita akan bicarakan beberapa contoh-contohnya. Oleh sebab itu, kaidah yang kita kenal dalam ibadah itu al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dalam beribadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Maka Bapak Ibu, ibadah apapun yang mau kita lakukan, hukum asalnya nggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Gitu. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh dilaksanakan. Gitu. Nah, ini berbeda 180 derajat dengan muamalah. Muamalah sebaliknya, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah itu adalah mubah, boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya begini, arisan itu haram misalnya, tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Pernyataan ini salah, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena arisan itu bab muamalah. Maka hukum asalnya adalah boleh. Orang yang mengatakan haram perlu mendatangkan dalilnya. Berbeda dengan ibadah. Ibadah tidak boleh dilaksanakan sampai ada petunjuknya. Arisan boleh dilakukan. Yang mengatakan haram silakan datangkan dalilnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Perlakuannya beda gitu. Ya. Nah, hari ini orang banyak yang salah kaprah berbicara ibadah dengan kaidah muamalah, berbicara muamalah dengan kaidah ibadah, ya, berbicara usul dengan kaidah furu, berbicara furu dengan kaidah usul. Padahal Bapak Ibu, kalau yang namanya usul umumnya ulama tidak berbeda pandangan karena dia masalah keimanan. Tapi kalau masalah furu dia masalah cabang, banyak sekali perbedaan. Nah, jadi kadangkala orang yang tidak berilmu itu bicara usul dengan cara furu, berbicara furu dengan cara usul, gitu, ya. Berdebat misalnya soal doa, ya, 7 hari setelah kematian mayit atau jenazah misalnya. Ini kan masalah furu, Bapak Ibu, bukan masalah usul, ya. Jadi jangan sampai bertengkar, kita berdebat panjang, padahal itu masalah furu, bukan masalah usul. Sementara ketika membicarakan masalah usul, seolah-olah bicara furu. Contoh misalnya, ide untuk menjadikan ibadah haji tidak hanya di bulan Zulhijjah misalnya. Dicicil bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal gitu ya. Biar kuotanya lebih banyak gitu. Jadi tidak numpuk di bulan Zulhijjah. Nah, ini usul Bapak Ibu. Karena waktu penyelenggaraan ibadah haji itu usul. Dia sudah sepakat para ulama bab ibadah yang tidak boleh ada ijtihad baru. Gitu.
Nah, ini kita perlu paham mana area usul, mana area furu gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita bicara muamalah pada hari ini, jadi dalam muamalah itu tidak ada ketentuan yang terperinci, tapi ada pedoman-pedoman umum. Nah, pedoman umum inilah yang penting dijadikan sebagai standar atau parameternya. Ada 10 standar muamalah dalam Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dilarang memakan harta orang lain secara batil, secara tidak sah, dan secara haram. Silakan kita mau berjual beli, mau sewa menyewa, mau bertransaksi apapun itu, yang penting tidak ada pihak yang hartanya dimakan secara batil atau secara haram. Ya, misalnya hari ini muncul banyak bisnis dengan metode multi level marketing, misalnya MLM gitu ya. Ustadz, apa hukum MLM gitu? Apa halal atau haram, Bapak Ibu? Apa hukum MLM itu? Dia tidak mutlak halal dan tidak mutlak haram. Harus dibedah satu persatu MLM-nya. Nah, parameter yang diukur pertama kali ketika MLM itu mengajukan sertifikat halal ke MUI, diuji dulu. Ada nggak kebatilan dalam akadnya? Ada nggak harta orang lain yang dimakan secara batil? Kalau MLM itu betul-betul jual produk, ya, secara multi level marketing, ya, jualan berjenjang, ada pembagian bonus, kemudian insentif secara adil dan merata, tidak ada yang terzalimi, maka itu halal, satu aspek. Tapi kalau tidak ada produk yang dia jual sebenarnya, jadi produk itu kadang-kala ada ya, banyak Bapak Ibu MLM itu yang produk itu hanya topeng aja. Jadi mereka tidak benar-benar jual produk, yang ada adalah money game, ya, jadi hanya memutar uang saja, ya. Jadi mereka memberi bonus insentif pada anggota lama dengan uang registrasi anggota baru. Begitu aja muternya. Nunggu saat-saat kejatuhan. Kalau terbongkar udah. Dan banyak Bapak Ibu, ada belasan ribu MLM yang tidak patuh syariah, yang hanya money game aja, mutar begitu. Maka hati-hati, ya. Jadi kalau MLM itu ingin mengukur, pertama lihat aja ada nggak yang dizalimi di situ. Kebanyakan yang bermasalah ini ketika upline itu selalu bonusnya besar, yang downline, yang kerja keras, yang banting tulang, yang berkeringat itu yang downline-nya, yang di bawah. Yang di atas ongkang-ongkang kaki saja. Bapak Ibu sekalian, kita kan sering mendengar pendapatan pasif, gitu ya. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau pendapatan pasif dalam makna dia tidak bekerja sama sekali dan dapat bayaran, itu haram Bapak Ibu. Itu haram. Tapi kalau yang dinamakan pendapatan pasif dalam arti investasi, itu tidak murni pasif gitu ya. Dia tetap ada peran, ada kontribusi berupa modal gitu ya. Nah, yang sering didengung-dengungkan di banyak MLM ini adalah ketika punya pendapatan pasif gitu ya. Jadi kita tidur, uang bekerja gitu katanya itu. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ini tipuan-tipuan MLM yang tidak patuh syariah. Ya, karena saya juga Dewan Pengawas Syariah gitu yang bersertifikat, jadi tahu betul prosedur dan pola bentuk-bentuk seperti ini gitu ya. Jadi biasanya gitu ya, kalau kita ingin menilai MLM itu patuh syariah atau tidak, lihat yang pertama ini Bapak Ibu ya, lihat model insentifnya, lihat model bonusnya ya. Jadi kalau dia tidak kerja dapat bonus, itu haram Bapak Ibu sekalian. Ya, dia kalau mau dapat bonus karena punya downline harus mengedukasi. Dia harus bekerja Bapak Ibu. Ya, mengedukasi karena itu ilmu ya. Artinya bagaimana menjual produk, bagaimana menawarkan produk gitu. Itu boleh. Artinya dia punya kontribusi. Tapi kalau dia duduk saja ya,
downline yang bekerja menambah anggota terus, dia dapat bayaran tanpa bekerja, itu haram Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Gitu, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi transaksi jual beli, kedua belah pihak atau para pihak harus saling meridhoi. Tidak boleh ada yang dipaksa. Memaksa penjual atau memaksa pembeli. Ya, maksa tetangga suruh jual tanah itu nggak boleh. Atau maksa penjual untuk setuju dengan harga kita. Nah, ini sering terjadi ya, Bapak Ibu. Saya punya beberapa orang teman pengusaha jok mobil. Itu sering terjadi kata beliau. Hampir tiap minggu ada. Jadi ketika deal pertama, oke lah, ngantar mobil misalnya Innova gitu ya, full kursi, misalnya 5 atau 6 seat gitu ya, 5 juta gitu misalnya untuk mengganti jok kulit misalnya. Sepakat di awal 5 juta, sudah bayar 3,5 juta, berarti sisa nanti dibayar ketika sudah selesai 1,5 juta. Itu ketika bayar ada yang maksa ngasih cuma 1 juta Bapak Ibu sekalian. Udahlah yang 500 bonus katanya itu. Udah pergi begitu aja. Dan sering terjadi Bapak Ibu. Awas, jual beli yang seperti ini haram Bapak Ibu. Ya, artinya kita memaksa penjual untuk setuju dengan harga kita, dengan harga baru. Padahal harga sudah deal pertama 5 juta. Tapi jadi 4,5 juta. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Maka punten Bapak Ibu ya, kalau nawar itu ya yang manusiawi lah gitu ya. Jadi kalau sudah deal pertama itu udah pakai yang itu. Kalau seandainya penjual ngasih tambahan bonus boleh kalau dia ridho. Yang tidak boleh itu ketika kita memaksa penjual dengan harga baru. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Ya. Dan mungkin tidak hanya dalam satu bidang aspek usaha, ada banyak mungkin usaha-usaha lain ya. Itu toko material itu bisa sering begitu, toko material, kemudian toko pakaian sering ya, kalau beli dalam jumlah besar itu kan kadang-kala kita minta bonus tambahan. Boleh-boleh saja Bapak Ibu asal penjualnya ridho. Tidak boleh ada pemaksaan gitu. Kemudian yang ketiga, kalau terlibat hutang piutang dicatat Bapak Ibu. Ya, ayat yang panjang 1 halaman dalam Al-Quran yang membicarakan tentang hutang itu ayat yang menegaskan kepada kita bahwa transaksi hutang piutang harus tercatat Bapak Ibu ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kalian terlibat hutang piutang dalam tenor waktu tertentu, catat kata Allah. Gitu. Hari ini banyak sengketa hutang piutang disebabkan karena tidak tercatat. Ya, saya punya sahabat berhutang dengan sahabat juga, gitu. Ya, entah pengaruh syaiton mana gitu ya. Hutang 15 juta itu diingkari Bapak Ibu. Ya, sudah ditransfer 15 juta, ya. Waktu itu mungkin bukan ditransfer karena tidak punya bukti. Jadi diberikan cash gitu ya, dan tidak dicatat karena percaya aja. Ketika diminta, loh kapan saya berhutang gitu. Subhanallah. Jadi yang banyak faktor yang dapat merubah manusia, salah satunya adalah hutang Bapak Ibu. Hutang itu banyak merubah manusia. Maka jangan sampai kalau kita lakukan hutang piutang tidak tercatat. Catat kepada siapapun dan berapapun nominalnya ya. Jadi tulis keterangan, dan sudah banyak contoh formatnya gitu ya. Artinya siapa yang berutang, siapa yang berpiutang, berapa nominalnya ya, kemudian terkait dengan identitas ya, KTP dan lain sebagainya. Kemudian juga disebut tenor pembayaran dan skema bayarnya, apakah secara cicilan atau langsam secara lunas atau seperti apa gitu. Dan bikin juga klausul kalau seandainya terjadi wan prestasi, mandek atau gagal bayar, apa yang dilakukan. Bikin solusinya. Satu misalnya
perlu ada misalnya barang yang yang digadaikan gitu, dipegang apakah barangnya atau suratnya gitu ya. Kalau gagal bayar berarti barang yang digadaikan dijual, bikin kesepakatan, atau nanti juga ada poin musyawarah mufakat begitu, dibuat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan pernah kita mengabaikan, karena kalau kita mengabaikan ketentuan-ketentuan agama selalu saja ada persoalan, selalu saja ada persoalan ya. Dan kita kan kadang-kala begitu, kalau orang yang dekat, orang yang kita kenal, bahkan keluarga, udah kadang mengabaikan itu. Padahal banyak sengketa hutang piutang terjadi antar keluarga, antar sahabat gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan adab mencatat hutang piutang. Yang keempat, kalau bertransaksi ya, upayakan dia teradministrasi, dan kalau nominalnya besar ada saksi gitu ya. Nah, saksi ini Bapak Ibu sekalian memang penting dalam bertransaksi ya, terutama dalam jumlah besar gitu ya. Kita transaksi tanah misalnya, atau rumah atau bangunan, itu sebaiknya ada saksi ya. Nah, tapi kalau dalam jumlah yang kecil maka memadai dengan kwitansi atau ada slip ya, jual belinya, itu minimal. Jadi kalau seandainya ada barang yang perlu kita tukar karena dia rusak, ada buktinya gitu ya. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, dalam muamalah kita dilarang terlibat transaksi ribawi ya. Riba ada dalam jual beli, ada dalam hutang piutang Bapak Ibu. Ulama sepakat riba itu haram tanpa ada khilaf Bapak Ibu sekalian. Tetapi mana yang termasuk riba, mana yang tidak termasuk riba, kita perlu pelajari. Nah, jadi semangat meninggalkan riba harus diimbangi dengan belajar tentang riba. Jangan baru belajar tentang haram riba, belum belajar tentang apa itu riba, apa jenis-jenisnya, mengharamkan segala hal. Nah, ini riba, itu riba gitu. Misalnya tadi ya, mengatakan arisan riba gitu ya, asuransi riba, BPJS riba gitu misalnya. Nah, ini ketika semangat meninggalkan riba tidak diimbangi belajar tentang riba Bapak Ibu ya. Saya juga membina pengusaha-pengusaha di beberapa komunitas, termasuk di Garuda Putih ya, di Kota Bandung. Saya jelaskan bahwa teman-teman pengusaha bagus ya meninggalkan hijrah dari dunia riba, tapi harus belajar tentang riba. Apa itu riba? Jenis-jenis riba. Mana transaksi yang termasuk riba, mana yang tidak termasuk riba, agar tidak mudah menggeneralisir riba. Karena Bapak Ibu, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, termasuk perbuatan syirik Bapak Ibu. Mengapa? Karena menghalalkan, mengharamkan itu domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan domain manusia. Para ulama itu menyampaikan saja apa keterangan dalam Quran, apa keterangan dalam hadis. Maka tidak boleh kita menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal gitu ya. Nah, contoh misalnya menghalalkan yang haram. Nah, ini belum lama ya, ada seorang mantan dosen di UI keluar masuk sebuah partai tertentu, membela seorang artis ketika artis itu bicara tentang saya makan babi pakai pakai basmalah gitu ya, makan babi baca basmalah. Dibela oleh dosen ini dengan mengatakan ya dia tidak salah karena memang babi tidak semua haram kata beliau. Nah, jadi babi yang haram itu babi gurun katanya. Kalau babi ternak yang di kota itu halal katanya. Nah, ini menghalalkan sesuatu yang haram Bapak Ibu ya. Padahal ulama sepakat ya, walahmal khinzir, mengatakan babi yang Allah nyatakan dalam ayat ini itu ya ummu al-anwa', dia mencakup semua jenis babi, mau tinggal di gurun, mau tinggal di kota, mau tinggal di desa, mau tinggal di planet gitu ya. Pokoknya yang namanya babi itu haram Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu nanti Ustadz mubazir dong babi itu. Bapak Ibu sekalian, babi itu ada mata rantai makanannya.
dan dia tidak masuk pada mata rantai makanan kita. Jadi jangan sampai salah kaprah memahami bahwa yang Allah ciptakan itu harus kita makan. Itu enggak. Ada kan yang berpandangan begitu? Kalau gitu mubazir Allah menciptakan babi gitu, kalau enggak dimakan gitu. Babi itu Bapak Ibu ada lingkaran mata rantai makanannya. Kita enggak boleh masuk ke situ. Kalau kita masuk, kita akan mengganggu keseimbangan satwa. Itulah yang terjadi mengapa sekarang ada gajah nyerang kampung gitu ya. Ada harimau menerkam manusia. Karena kita merusak alam mereka dan masuk ke mata rantai makanannya. Boleh jadi babi udah habis. Kalau babi dimakan harimau biasanya, kita makan babi manusia. Akhirnya kurang makanan mereka. Akhirnya manusia yang dimakan harimau gitu. Ya. Subhanallah. Ya. Itu dulu ketika di Sumatera itu ketika pernah tinggal beberapa tahun di desa, itu hampir tiap hari Bapak Ibu ada ketemu petani yang udah tinggal tulang belulang aja, bersih, itu dimakan oleh dilahap oleh harimau gitu. Itu begitu ketika mata rantai mereka diganggu oleh manusia, udah kita siap-siap menjadi mangsanya gitu. Begitulah babi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak boleh kita menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang halal gitu ya. Nah, misalnya ada orang yang mengharamkan diri untuk menikah, itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian, haram gitu. Makanya ada sahabat Nabi yang pernah mengatakan kepada Ibunda Aisyah, karena dia ingin menyaingi ibadahnya Nabi, kan Nabi ini kan orang yang telah diampuni dosanya, masa kita ibadahnya kalah dengan Nabi gitu. Maka dia mengatakan, saya akan membujang seumur hidup gitu. Maka Nabi mengatakan, kata beliau, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya berpuasa, saya berbuka, saya qiyamul lail, dan saya tidur, dan saya menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku gitu. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang halal gitu. Nabi juga pernah ditegur gitu ya, ketika beliau menerima madu yang diberikan jadi kan beliau pernah di rumah salah seorang istrinya menerima makanan atau mendapat jamuan madu dari istri yang lain, kemudian cemburu istri yang sedang beliau datangi, dan beliau sedang makan madu ketika itu. Karena sang istri tidak suka, maka kata Nabi, kalau begitu haram bagiku madu gitu. Maka Allah tegur Bapak Ibu sekalian, kata Allah, tidak boleh mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Itu maksumnya para nabi dan para rasul. Jadi mereka langsung ditegur, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan kekeliruan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tentang riba. Mungkin nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan detailkan apa saja yang termasuk riba dan apa aja yang tidak termasuk riba. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, uang ya bagi kehidupan muslim itu harus menjadi alat tukar, tidak boleh menjadi komoditi. Ya, jadi kalau kita punya uang, silakan gunakan untuk membeli barang atau membeli jasa, atau menjual barang atau menjual jasa. Jangan membungakan uang. Itu kan rentenir, orang-orang yang punya usaha pinjaman berbunga itu berpikir pendek. Ingin uang itu langsung berbunga, langsung beranak gitu. Pokoknya pinjam sekian, pengen dapat sekian. Nah, ini haram Bapak Ibu sekalian. Jadi harusnya mata uang itu alat tukar. Silakan. Kalau dia mau jual barang, pengen untung, berarti dia beli barang dulu atau beli jasa, dijual kembali. Itulah fungsi uang dalam Islam. Jadi tidak boleh menjadi komoditi Bapak Ibu sekalian. Kalau dia menjadi komoditi, kita akan terlibat pada lingkaran yang diharamkan, yaitu riba. Gitu. Ketujuh, dalam Islam ada investasi Bapak Ibu. Jadi boleh. Dalam Islam itu boleh kita berinvestasi, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Contoh ada dengan skema mudharabah, ada skema musyarakah, ada skema ijarah. Ya. Nah, di antara prinsip dalam investasi Islam itu adalah
tidak boleh menentukan atau menjanjikan nominal keuntungan, nggak boleh Bapak Ibu. Ya, contoh Bapak kalau invest dengan saya 30 juta, setiap bulan dapat 1 juta. Ini haram Bapak Ibu sekalian, nggak boleh. Jadi ciri-ciri investasi yang patuh syariah, dia tidak menjanjikan nominal, tapi menjanjikan persentase. Insya Allah 30 juta, setiap bulan keuntungannya 10% misalnya, atau 5%, begitu. Jadi tidak boleh menjanjikan nominal Bapak Ibu sekalian. Itu ciri-ciri investasi yang patuh syariah. Itu ya, ini kita sekilas-sekilas aja ya. Kedelapan, dalam Islam ada kebijakan fiskal, yaitu berupa zakat. Gitu ya. Memang sejatinya kalau kita sudah dikenakan zakat, maka tidak lagi ada pajak karena sasarannya sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Hanya memang dalam kondisi yang belum ideal, ya, ulama memperbolehkan diberlakukan penarikan pajak, tapi pengelolaannya harus amanah, ya, harus amanah dan tidak boleh berkhianat Bapak Ibu sekalian. Makanya dulu pada masa ulama salaf, ketika awal-awal mulai pemberlakuan pajak ya, oleh penguasa karena mau beli senjata, alasannya mau melawan tentara Rum atau tentara Persia, itu kata para ulama boleh, kita akan keluarkan fatwa kaum muslimin wajib membayar pajak, tapi tolong kalian tanggalkan perhiasan di leher istri-istri kalian dan di tangan-tangan mereka. Subhanallah. Itu para ulama dulu begitu sekalian. Karena dilihat waktu itu banyak penguasa yang kehidupannya mewah. Mereka hidupnya mewah, istri mereka hidup berlebih-lebihan gitu. Ya. Maka Imam An-Nawawi itu sempat lari beberapa kali jadi DPO, ya, jadi buronan karena menolak mengeluarkan fatwa-fatwa yang diminta oleh penguasa. Lebih rela jadi DPO, jadi buronan daripada harus ada di lingkaran penguasa yang berbuat zalim gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tentang pajak dan dan zakat. Jadi boleh asal pengelolaannya betul-betul amanah dan profesional. Dua yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam muamalah tidak boleh ada suap menyuap. Tidak boleh ada suap menyuap. Nabi bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang menerima suap dua-duanya di neraka. Gitu, ya. Nah, jadi suap ini Bapak Ibu sekalian dalam 3 hal. Satu, mengambil hak orang lain. Kalau mengambil hak orang lain, haram melakukan suap. Yang kedua, menyembunyikan kebenaran. Yang ketiga, membela kebatilan. Kalau salah satu atau ketiga-tiganya terpenuhi, maka itu suap yang diharamkan. Apakah ada suap yang dihalalkan Bapak Ibu? Iya, suap quote and quote gitu ya. Jadi dalam kondisi kita ingin mengambil hak kita, itu boleh kalau seandainya ada oknum atau sistem yang menghalangi kita mendapat hak kita, kita boleh membayar pada oknum tersebut dengan niat sedekah. Dengan niat sedekah. Tapi yang nerima tetap haram. Kita dapat pahala, dia dapat dosa. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian, di negara kita, walaupun itu halal secara fikih, ya perlu waspada, ya, karena tetap kena undang-undang tipikor juga, gitu ya. Nggak bisa jadi alasan, oh enggak, ini karena saya dipaksa, itu nggak bisa juga, kena juga, gitu ya. Nah, jadi ya berupayalah semoga Allah menjaga, memelihara kita, gitu ya. Karena di mana-mana Bapak Ibu, bahkan di tanah suci juga terjadi oknum gitu ya. Bapak Ibu tahu ya, yang ngantri di imigrasi, ngantri di mana di boarding sama begitu ya, ada oknum ya, kita udah nunggu 2-3 jam ngantri berdiri bahkan di depan counter gitu,
tidak diladeni kalau belum ngasih baksis. Ya, sebelum keluar 30 real, 50 real satu kepala Bapak Ibu. Ya, saya karena sering menghadapi itu kan nggak mungkin bayar sendiri gitu. Ayolah Bu, kita patungan aja saya bilang. Patungan bayar nih orang. Kalau enggak udah kita nggak bakal dilayani. Ya, dan kalau dilaporkan pun ya paling berhenti hanya 3-4 minggu saja satu musim. Setelah itu kembali lagi karena memang oknumnya begitu di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Makanya kata ulama al-ardu la tuqaddisu rijal. Tanah suci itu tidak mensucikan penghuninya gitu. Karena masih juga banyak Abu Jahal, Abu Lahabnya masih ada gitu. Ya. Subhanallah. Jadi kalau untuk mengambil hak kita, kita terhalang, kita boleh membayar orang ini. Selama kita tidak mengambil hak orang lain. Gitu, ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terlibat hutang piutang, kalau ada kesulitan kreditur ya atau orang yang debitur yang berhutang dengan kita ini tidak mampu bayar karena uzur-uzur syar'i, maka sunnah kita berikan kelonggaran dengan satu di antara 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, diperpanjang tenornya, di di restruktur gitu ya, atau reskedul gitu. Yang kedua, diputihkan. Nah, itu luar biasa kalau diputihkan gitu ya. Pokoknya putih hutangnya, itu luar biasa pahalanya. Kalau mampu. Yang ketiga, ini bukan kesepakatan para ulama ya. Jadi mengkonversi menjadi zakat kita. Ya. Jadi kalau jumhur tidak memperbolehkan. Jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan tidak boleh. Ya, karena zakat itu harus diberi dari muzaki kepada mustahik. Sementara kalau orang yang berpiutang itu hutang sudah ada sama dia gitu. Gimana? Kapan ada penyerahan? Kecuali kalau dia bayar dulu hutangnya, baru kita berikan zakat boleh. Jadi harus ada serah terima. Ini pandangan jumhur ulama. Tapi Abu Hanifah bersandar pada beberapa asar bahwa Nabi pernah memerintahkan sahabat untuk memutihkan piutang mereka dengan cara berzakat. Gitu. Jadi dalam pandangan Hanafi, udah kalau orang ini sudah memang tidak mampu bayar dan kita tahu kondisi ekonominya, sementara kita tidak mampu memperpanjang lagi dan tidak mampu pula memutihkan, boleh dengan cara mengkonversi menjadi zakat. Gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian 10 prinsip dalam muamalah. Wallahu alam, demikian. Mangga kita persilakan, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya kita persilakan barang 1 atau 2. Silakan. Ada 1. Ibu ada yang mau nanya? 2. Oke, 2. Mangga Bapak, yang paling ujung dulu kan. Ya, ke pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz mengenai hutang. Mengenai pembelian kendaraan maupun rumah. Kita kan niatnya nyicil seperti halnya kendaraan lah. Ya. Untuk membeli dengan cara menyicil. Ya. Menyicil sebelumnya mungkin mindsetnya ke si penjual kendaraan, mau kendaraan maupun rumah. Tapi pada prakteknya malah jasa finance yang membayarkan dan kita membayar cicilan itu ke finance-nya. Ya. Nah di finance-nya tentu ada semacam tambahan pembayaran yang ditentukan dengan prosentase. Nah itu hukumnya seperti apa? Ya. Apa sudah termasuk riba dan sebagainya? Ya. Yang kedua, mendekati Idul Adha, kita ada suatu perintah dari Allah dan Rasulnya untuk berkurban. Namun ada sebagian yang dananya tidak cukup untuk berkurban. Lalu apakah boleh pinjam uang lalu kita berkurban? Nah gitu. Hukum kita berkurban dengan cara meminjam seperti apa? Yeah. Niatnya kan untuk menggugurkan kewajiban. Yeah. Barangkali itu aja Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Mangga Ibu tadi yang di belakang. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mangga Ibu. Tadi Bapak Ustadz menjelaskan bahwa yang diam tetapi mendapatkan uang ya Pak ya. Bagaimana kalau dengan para pensiun Pak? Kami duduk manis lalu kami mendapatkan uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensiun. Silakan, Ibu ada lagi yang mau nanya yang di sebelah? Ada lagi yang mau nanya? Ayah? Nggak ada? Ya, baik. Oke, kalau tidak ada berarti cuma ada 3 penanya ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kredit kendaraan. Pertama, hukum kredit sepakat para ulama halal Bapak Ibu sekalian. Apa itu kredit? Beli secara tidak tunai atau secara angsuran. Jadi kalau kita kredit langsung ke penjualnya halal, nggak ada masalah. Ya, jadi kepada dealer misalnya boleh, atau kepada personal atau kepada lembaga boleh, asal langsung dari tangan pertama atau pemiliknya kita beli secara kredit. Itu sepakat para ulama tanpa ada khilaf, boleh dan halal. Gitu ya. Pertanyaannya bagaimana kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga, katakanlah koperasi atau perbankan. Halal kalau menggunakan akad syariah. Gitu ya. Misalnya kalau di perbankan syariah atau di koperasi syariah atau di lembaga manapun yang pakai akad syariah, yang dilakukan adalah skema yang patuh syariah. Bisa dengan cara mudharabah. Mudharabah itu dia beli dulu motornya, baru dia jual kepada kita dengan margin. Atau yang kedua, bisa dengan cara wakalah. Gitu ya. Wakalah itu artinya dia membantu melunasi hutang kita. Gitu ya. Atau yang ketiga bisa juga dengan cara skema hiwalah gitu ya. Jadi ada beberapa skema yang ditawarkan dalam Islam Bapak Ibu sekalian kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga asal patuh syariah. Nah, memang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak menggunakan akad syariah. Nah, biasanya kan yang paling simpel itu ya meminjamkan uang. Kita dipinjemin uang, ya kita wajib bayar pokok beserta bunganya. Lalu uang yang kita pinjam itulah kita bayar sebagai beli motor tadi gitu. Jadi tidak benar-benar ada jual beli, yang ada adalah pinjam meminjam berbunga, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka hal itu tidak diperbolehkan. Dia masuk kategori riba Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita mau bertransaksi butuh kendaraan, butuh rumah atau butuh apapun, maka lakukan dengan cara yang syariah. Salah satu jasa keuangan bisa lewat koperasi, bisa lewat lembaga perbankan. Gitu ya, dengan akad-akad tadi yang telah dinyatakan. Itu kalau kita merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia, gitu ya. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, saya juga perlu sampaikan apa adanya bahwa terkait dengan bunga pada hari ini memang telah menjadi perbincangan di kalangan para ulama, gitu ya. Sebagian mengharamkan, mengkategorikan sebagai riba, sebagian mengatakan tidak riba, gitu ya. Maka dalam bab ini Bapak Ibu, dia bukan masalah usul, tapi masalah furu, ya masalah cabang, gitu ya. Jadi kalau kita memang tidak punya kepentingan atau mampu melakukan transaksi jual beli dengan cara syariah, kenapa tidak gitu? Bahkan kalau bisa kita beli cash, kalau mampu. Jika tidak, maka bisa menggunakan perbankan syariah, gitu ya. Kemudian tadi saya katakan ada pendapat yang kedua mengatakan bunga bank itu tidak riba Bapak Ibu sekalian. Ini pendapat kedua, saya perlu sampaikan juga
di antara fatwa yang dikeluarkan itu oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Sheikh Ali At-Tantawi, kemudian mantan mufti negara Mesir, Sheikh Ali Jum'ah, beliau juga mengatakan bunga bank itu tidak haram. Gitu ya. Nah, sehingga ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, memang ada dinamika soal bunga bank ini, ya. Saya pribadi ya ikut pendapat yang pertama yang mengharamkan bunga bank. Maka kita tidak menggunakan jasa perbankan konvensional untuk melakukan pembelian kredit. Ya. Nah, jadi kredit tapi ke bank syariah, gitu ya. Tetapi saya menghormati pendapat yang kedua, karena yang ngomong ini bukan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini bukan ulama kemarin sore, ya, ini ulama senior Bapak Ibu sekalian, Grand Sheikh Al-Azhar, Sheikh Ali At-Tantawi, kemudian Sheikh Ali Jum'ah. Mengapa beliau berpandangan bunga bank itu tidak haram? Karena beliau memahami ayat di mana Allah melarang makan riba, la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa. Jangan makan riba yang berlipat-lipat. Jadi kalau bunganya sedikit boleh. Nah, gitu kira-kira. Subhanallah, gitu ya. Nah, jadi itu saya perlu sampaikan sebagai amanah ilmu, gitu ya. Karena bagaimanapun saya belajar di Al-Azhar dan itu pendapat salah seorang ulama senior di Al-Azhar, meskipun mayoritas ulamanya memilih pendapat yang pertama, ya. Nah, tapi ada beberapa ulama senior yang justru berpandangan berbeda. Jadi ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, dalam bab ini ada orang yang memang sudah terlanjur ngeredit, udah selesaikan, gitu ya. Kalau sudah terlanjur segera selesaikan dan jangan lakukan lagi, gitu kira-kira, gitu ya. Ya, jadi ya upayakan Bapak Ibu kita ya gunakan jasa perbankan syariah atau menggunakan koperasi yang syariah. Kemudian yang kedua, kurban dengan cara berhutang. Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, ibadah seperti haji, umrah, berkurban, akikah, bayar fidyah, boleh dengan cara berhutang, asal kita mampu membayarnya. Kalau kita tidak mampu membayarnya, sepakat para ulama haram dan tidak boleh. Gitu. Jadi kata kuncinya dia mampu bayar, Bapak. Ini kan banyak jamaah Kota Bandung itu belum mampu melunasi gitu. Karena kan kaget, kiranya tahun depan gitu ya. Ternyata tahun sekarang. Ini belum selesai bayaran haji. Akhirnya cari dana talangan. Itu banyak ya. Sebelum lunas sudah meninggal. Ya, tinggal nanti dilihat pada kebijakan KBIH-nya. Ada kebijakan dia tidak diwajibkan membayar sisanya, tapi tetap dapat porsi hajinya. Nanti diwakilkan kepada ahli waris. Ada yang diminta kepada ahli waris untuk menyelesaikan cicilannya atau sisanya. Nah, jadi tinggal berdoa aja semoga kalau kita wafat itu diputihkan gitu ya, atau tidak diminta melunasi, karena memang ada manfaat nilai tabungan tadi kan, itu kan diinvestasikan Bapak Ibu. Makanya kan sebenarnya memang biaya haji itu Bapak Ibu minimal 120 juta per orang. Reguler kita cuma bayar berapa? 50 juta, karena sisanya 50% ditutupi dari manfaat uang tadi yang kita tabung itu. Ya, nah, jadi kita berdoa lah semoga penyelenggara haji ini betul-betul amanah sehingga tidak terjadi kebocoran, gitu ya. Nah, jadi boleh Ibu, nggak ada masalah. Kemudian tadi ya lanjut, jadi boleh asal kita mampu bayar. Kalau tidak maka tidak boleh. Pensiun. Ongkang-ongkang kaki aja gitu ya, dapat uang gitu ya. Bapak Ibu, pensiun itu bukan pemberian uang gratis. Itu gaji kita yang ditunda bayarnya. Dipotong itu ya bulan gitu ya. Jadi kita menikmati gaji kita sebenarnya. Ya. Nah, jadi uang pensiun itu gaji kita. Jadi gaji kita yang diinvestasikan
di sebuah lembaga yang halal ya, yang patuh undang-undang, lalu kita menikmati hasilnya. Begitu ya. Begitu Ibu, wallahu alam. Ya, boleh Ibu silakan. Oke. Ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, pertama kalau sudah terlanjur udah segera lunasi. Karena hutang wajib dilunasi Bapak sekalian. Ya. Maka supaya bunganya tidak terlalu besar ya, ya segera aja, misalnya boleh kalau ada rezeki boleh mengajukan misalnya restruktur gitu ya. Ini juga ada di perbankan syariah gitu ya. Jadi kalau yang sudah terlanjur di BTN atau dimanapun segera lunasi Ibu. Kalau yang belum, maka saya sarankan satu, Bapak Ibu sekalian bisa beli dengan cara langsung cash. Kalau memang ada uangnya, maka mulai mungkin dengan cara beli yang kecil dulu, tipe kecil, nanti baru dibangun misalnya. Itu cara pertama. Atau bisa menggunakan jasa perbankan syariah ya. Dan banyak Bapak Ibu, kalau asal kita rajin survei aja, banyak kok produk KPR syariah yang harganya murah dan kompetitif gitu ya. Atau yang ketiga, kita bisa langsung kredit ke yang punya rumah. Ke yang punya rumah, nanti kan tinggal pakai pakai notaris ya, pakai PPJB, itu kan legal dan aman. Kita aman, dia juga aman karena ada legal formalnya. Atau kita langsung kredit ke developer. Ini banyak ya, cuma saya sarankan kalau kredit langsung ke developer harus pilih-pilih yang amanah. Periksa legal formal perusahaannya ya. Di Kota Bandung itu yang saya tahu yang cukup bagus track recordnya, misalnya ada di Sukor, Surapati Kor gitu ya, itu ada beberapa developer, silakan datang ke sana. Kalau tidak salah tuh KPR-nya ada di area Cilengkrang sini gitu ya, ada di area Cijambe dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi intinya boleh beli dengan developer dengan cara kredit asal kita sudah periksa dulu legal formalnya agar jangan sampai tertipu. Karena banyak juga legal developer yang bodong gitu ya, yang tidak memiliki lahan dan tidak ada proyeknya, hanya karena mereka tahu kebutuhan kita, ya kadang-kala banyak yang tertipu. Begitu Ibu, wallahu alam. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah 6:15, mungkin banyak lagi pertanyaan. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga diberikan umur dan kesempatan, dan kita doakan semoga yang berangkat haji dapat haji yang mabrur, yang belum berangkat semoga segera dipanggil kembali ke tanah suci ya, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, amin, Allahumma amin. Astaudikumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.